Gue Marcel Widianto, dan hari ini gue seneng banget pengen cerita ke lu semua teman-teman bahwa gue ingin memiliki yang namanya rumah seniman atau wadah untuk orang-orang yang hancur karena ekonomi, karena keluarga, dipatahkan oleh lingkungan, atau bahkan masa lalu. Karena sebagai seniman, gue sadar banget kalau kita tuh butuh yang namanya kesempatan kecil untuk meraih mimpi kita. Nah sekarang gue bisa dipertemukan oleh teman-teman gue yang tanpa sengaja, apakah yang dari Maha Kuasa atau dari semesta. Dan inilah kanan kiri berkah. Dan entah kenapa ketika gue melihat teman-teman gue ini, insting gue tuh seakan berbicara kayak mereka cuma butuh tempat, mereka cuma butuh wadah untuk membuat orang tua mereka bangga. Dan ternyata insting gue nggak salah. Awalnya tuh terbentuk KKB dari saya pribadi tuh punya channel YouTube yang ngebahas tentang kenakalan remaja. Awalnya dari situ. Dan nongkrong dari situ, basecamp kita bukan di Cibubur saat itu, bukan di nama basecampnya Warkop PW. Bukan di situ, tapi kita basecamp itu pindah-pindah kayak di coffee shop ini, coffee shop ini, coffee shop ini. Suatu waktu kita mampir ke basecamp yang namanya Warkop PW itu. Nah ternyata emang di situ tempatnya enak buat nongkrong gitu. Akhirnya kita kenal dan mau nongkrong di situ awalnya. Nongkrong terus rutin, nongkrong itu rutin setiap malam minggu kalau nggak salah dulu tuh. Nongkrong sehingga banyak tuh anak-anak KKB yang lainnya gitu. Awal kita nongkrong situ tercetuslah nama konten kreator kelas bawah awalnya. Yang sekarang dirubah menjadi kanan kiri berkah gitu. Dari botak. Jadi botak itu gue udah kenal sebelumnya. Botak tuh dari Rahmat. Nah si botak ini
ngajakin gue collab tuh di channelnya dia namanya LAD. Kenal lah di situ, deket gue sama Botak, lebih deket dari Rahmat bahkan. Sampai akhirnya gue nongkrong, main, dan nggak taunya terbentuklah KKB. Gue kan temenan juga sama Marcel, dan Marcel akhirnya ngeliat tuh, oh ada yang namanya KKB nih. Dateng, awalnya nongkrong-nongkrong doang, awalnya mah. Situ udah baru kenal sama anak-anak KKB. Awalnya gue sering ngeliat story-storynya Alif Baihaq. Jadi Alif Baihaq itu udah berapa kali posting foto sama anak-anak KKB kumpul tuh di situ. Rame tuh. Dulu mah masih banyak orang-orang luar kayak Pecok dan yang lain gitu. Terus gue kayak gatel gitu karena gue tuh adalah tipe orang yang seneng banget berteman gitu. Bagi gue banyak teman banyak ilmu, makanya gue tuh selalu pengen nyari circle baru, sayap-sayap baru dengan cara banyak-banyakin temen. Itu pertama dari teman kerja, awal mulanya dari collabs YouTube, dan seiringnya berjalan waktu gue akrab sama teman-teman satu persatu, sama Ari, sama Mas Alif, ngobrol, sharing, dan mereka asik, mau main juga ke rumah. Sampai sekarang ini ya kita masih kayak ya udah kayak saudara lah. Dari nongkrong di PW. Awal bisa ketemu sama KKB itu di salah satu tongkrongan di warkop yang bernama Pondok Waras. Jadi di dalam tongkrongan itu banyak anak-anak muda yang benar-benar kreatif. Saya tuh diajak sama tetangga saya, dia editor LAD. Jadi saya bisa masuk CSL dulu nih pertama, masuk CSL jadi editor, terus lama nongkrong selang sebulan hampir sebulan lah, baru tuh diajak gabung ke KKB. Jadi awal ketemu KKB pas KKB lagi ngadain event jalan-jalan ke puncak. Nah di situ gue ikut ke event jalan-jalan ke puncak itu. Gue diajak teman kampungan gue atau teman sekolah gue buat nongkrong di suatu warkop. Awalnya mungkin dari gue nge-YouTube di LAD sama Botak sama Sukun, dan akhirnya gue nongkrong tuh di suatu warkop yang nama PW tuh. Gue diajak sama Abin Adon, temen gue dari kecil tuh dia ngajak gue nongkrong di situ. Akhirnya gue ngajak tuh yang lain-lain, dan terbentuk di situ tongkrongan di situ KKB. Kita bikin konten bareng-bareng dan bikin channel bareng-bareng juga dari situ. Sebelum gabung KKB, alhamdulillah kehidupan gue udah lumayan enak lah untuk anak-anak seumuran gue. Tapi setelah kenal KKB, gue jauh lebih banyak temen-temen yang ternyata attitude-nya beda-beda nih, dan rata-rata anaknya baik-baik semua. Sebelum ada di KKB, kehidupannya ya lontang-lantung sana sini dengan kenakalan yang tidak jelas, dengan kehidupan yang emang bergantung pada kriminal gitu. Kayak contoh mabok, tawuran, bahkan sampai hal-hal buat rutinitas tiap hari itu sampai ngebegal gitu. Contoh kayak buat beli rokok, buat makan gitu. Jadi sebelum ada KKB tuh hidup sama sekali tidak tertata, mau dari segi apapun itu. Dengan kedatangannya KKB atau dengan adanya KKB, mungkin dari segi attitude, dari segi pola pikir, dan dari segi apapun itu, dari hal yang negatif menuju hal yang positif itu di KKB. Keluar malam, nongkrong gak jelas, main game, ikut-ikutan yang gak bener, anak malam lah. Jadi seorang yang nakal sih, kayak sering balik pagi, ya gitu kegiatannya, kayak anak-anak muda yang sekarang. Hancur lah, bisa bilang suka tawuran, mabok, pulang malam. Bahkan gue sempet nggak pulang seminggu, memang udah kenyamanan sama main sih, nongkrong gitu. Nggak jelas sih maksudnya masuknya, ngelantur, main, sampai pagi begadang. Nggak jelas lah, kayak anak muda sekarang aja gitu, pada nggak jelas. Kacau sih, nggak seteratur sekarang, kayak masih nongkrong, nggak jelas lah nongkrong di pinggir jalan kayak anak-anak muda zaman sekarang. Benar-benar bisa dibilang bandel sih, bandel. Karena setiap malam tuh
di luar terus, nggak pernah di rumah, jarang pulang juga ke rumah. Jiwa-jiwa berandalan gue masih ada, diajak ke sono kesini mau aja, dibayar buat berantem mau, sampai ngomain anak orang, sampai dituntut puluhan juta. Ya kehidupan gue cuman ya masih jadi anak stand up komedian. Cuman bedanya adalah kalau dulu tuh lebih sering sering masih kerjanya cuman ngandelin ngojek, terus ya kebanyakan nongkrong, terus lebih banyak ngebuang waktu lah, maksudnya jarang produktif gitu dalam melakukan segala hal gitu. Banyak banget nih ya kalau diceritain nih ya. 2 bulan kali gue ceritain baru selesai. Gue ngeliat mereka di sini yang paling pertama ya, itu jujurnya tuh udah, ya Allah, kayak orang yang takut banget udah buat bohong aja tuh takut banget. Memanusiakan manusia, solidaritas, ilmu kerasnya tentang hidup, banyak udah pokoknya. Arti memanusiakan manusia kita dapat, ilmu kehidupan kita dapat, dan belajar ngedit juga dapat di KKB ini, dan belajar acting di depan kamera itu yang saya dapatkan di KKB ini. Banyak, terutama ngedit dari dulu gua awalnya emang bener-bener nol banget, dari yang nggak bisa ngedit sampai sekarang jadi bang bisa lah bang ngedit sekarang. Udah megang beberapa ilmu dari yang dikasih dari teman-teman, terus kesolidaritasnya juga banyak di sini, belajar juga dari sini. Saya pribadi syukurin itu adalah pengalaman sih, dan banyak ilmu yang emang kita saling tuker gitu, saling sharing satu sama lain gitu. Contoh di KKB sekarang ada Alif Baihak, ada Egy Argians, dan ada Marcel Widianto. Dari situ kita bisa belajar juga bahwasannya dunia entertainment yang sama sekali kita dulunya nggak tahu sama sekali, bahkan buta gitu. Banyak sih, kekeluargaan, kebersamaan, solidaritas, belajar ngedit, belajar megang kamera, banyak lah pokoknya pelajaran di sini. Dari pengetahuan, kayak berkata solidaritas juga kenceng sih, lebih kayak jadi kayak keluarganya gitu, kekeluargaan juga. Pengetahuan, ilmu, dan lain sebagainya ada banyak lah. Dari awalnya nggak berani in frame depan kamera, mulai dari bikin video aja, itu bikin video kayak Instastory aja, ngomong sendiri aja itu kayak malunya ya, karena dulu tuh awal masuk KKB tuh gue masih belum bisa ngilangin latar belakang gue dulu, gue siapanya ya kan. Takutnya dibilang alay atau lebay, cuman seiringnya berjalan waktu ya bodo amat, gue udah makin bodo amat lah. Ini jalan gue, ini kehidupan gue, ya inilah tempat gue sekarang. Lu suka nggak suka itu urusan lu. Banyak banget kekeluargaan, solidaritas, memanusiakan manusia, bisa belajar acting, belajar ngedit. Di sini banyak banget dapat pembelajaran. Banyak yang gue dapat, ilmu hidup, ilmu tentang pekerjaan, passion, apapun yang dulunya gue nggak tahu, sekarang banyak yang gue dapat dari KKB. Dan itu alhamdulillah sekarang gue merasa lebih pede untuk kemanapun, karena gue merasa gue punya modal yang baik yang gue dapetin dari KKB gitu. Bahagia banget karena jarang ada suatu kumpulan anak-anak yang benar-benar solidaritasnya tinggi, yang keluarganya tinggi, dan kalau ada apa-apa pasti dibantu dan nggak mau ngeliat orang itu susah. Bahagia banget lah, pasti itu. Nggak ada kata nggak bahagia, dan gue bersyukur banget bisa ada di KKB. Sangat amat bahagia di KKB, karena senang aja gitu bisa ada di KKB ini. Bahagia banget. Alasannya kekeluargaannya, solidaritasnya, dan ini ya, mau ngasih tahu yang orang itu belum tahu ilmu. Bahagia banget, karena nggak ada teman-teman kayak gini di luar. Yang gue liat di luar masih gitu-gitu aja sih, suka pada nongkrong, mabok, yang ngobrol-ngobrol nggak jelas lah. Di sini doang satu-satunya. Bahagia banget. Bahagianya tuh gini, gua punya temen yang kayak kalau misalnya mau ngelakuin satu nih, kita bikin gini yuk,
jalan gitu, nggak kayak ada satu orang yang ntar dah atau gimana gitu. Bahagia banget sih kalau dibilang bahagia, karena di KKB itu gue ngerasa dia tuh bisa ada di saat gue dalam keadaan apapun. Di saat gue lagi senang dia ada, di saat gue lagi susah dia ada. Bahagia atau tidak, bahagia banget sih. Karena dari kehidupan yang lalu nggak jelas menjadi alhamdulillah sekarang sudah jelas gitu. Dan bisa berkembang dari yang tidak berkembang, itu sangat amat bahagia gitu. Apalagi kita ditemukan dengan orang-orang yang sekiranya itu satu frekuensi gitu. Ya, KKB itu second family saya lah, selain family saya di rumah. Harapan gua buat KKB yang pastinya anak KKB semua bisa mewujudkan apa yang dia mau, apa yang dia cita-citain dari dulu, dan apa yang dia udah dia lakuin selama ini bisa bermanfaat sama semua orang, bisa jadi contoh untuk semua orang. Bahkan mungkin anak-anak KKB semuanya mungkin ya, gue pengennya semuanya kaya raya sih gitu. Jadi kita bisa mencetak KKB yang lainnya gitu, masing-masing gitu, bisa bikin masing-masing gitu. Dengan sebanyak-banyaknya waktu yang mereka kasih untuk KKB, gue cuma berharap mereka semua yang ada di sini, gue munafik lah ya, istilahnya makmur lah, udah nggak kepikiran yang namanya materi, tapi materi itu datang sendiri. Itu sih harapan gue buat anak-anak KKB, karena gue ngeliat mereka banyak banget berkorban buat KKB. Semoga makin maju, melesat, kedepannya makin sukses lah. Naik bareng-bareng, lebih baik dari sebelumnya, terus tambah solid lagi, dan nggak ada kata pecah. Harapan untuk KKB kedepannya makin solid, makin berkembang, jangan sampai merasa diri tinggi lah, bisa dirinya itu sendiri tinggi. Semoga semakin solidaritas lagi ke depannya, semakin berkeluarga lagi ke depannya, semakin melesat untuk ke depannya. Dan jangan lupa kita berasal dari mana. Harapan untuk KKB, semoga ke depannya makin berkembang, makin sukses, dan makin solid, dan gak ada miskomunikasi antar anak-anak dan lain sebagainya. Ya pokoknya intinya doa terbaik untuk kita semua lah. Harapan gua tetap solid, tetap berkarya, lebih meningkatkan kecepatannya lagi lah. Semoga makin sukses, makin melesat, bisa dikenal banyak orang lebih. Harapannya nggak jauh-jauh, ya pasti lebih baik, ya terutama bisa mengangkat derajat keluarganya masing-masing supaya tidak diremehin sama tetangga-tetangga yang awalnya kita tuh setiap pulang selalu diomongin yang nggak enak sama tetangga-tetangga. Tapi pada akhirnya ketika KKB alhamdulillah sekarang udah sedikit berkembang dan akan terus berkembang, omongan tetangga tuh nggak kayak dulu lagi gitu. Dan yang pastinya anak-anak terus belajar supaya bisa lebih berkembang dan sesuai dengan keinginan anak-anak dan cita-cita anak-anak ada di KKB. Wow, gua kayak gak dangkal banget. Gua bener-bener kayak literally speechless gitu. Kayak teman-teman gua nih akhirnya bisa melangkah lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan hari ini gua pengen ceritain ke lu semua, sobat-sobat Miss Queenku. Ini adalah teman-teman gue yang akan membanggakan orang tuanya dengan karyanya. KKB, kanan kiri berkah.